warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen Hajah Zahra Rotina Al-Fadila LCMAG selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Kami kelompok 6 ingin presentasikan filsafat pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia, masyarakat, dan lingkungan. Yang pertama, pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia. Manusia senantiasa keliru dalam memahami dirinya. Kadangkala ia cenderung untuk bersikap superior sehingga memandang dirinya sebagai makhluk yang paling benar, paling agung, dan paling. Bahkan superioritas ini itu dia bersujud kepada pohon, batu, sungai, gunung, atau binatang dan lain-lain. Yang pertama, hakikat dan kedudukan manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan secara sempurna, tinggi derajatnya, serta mempunyai nafsu dan akal pikiran. Dilihat dari proses penciptaannya, manusia dalam pandangan Al-Quran itu diciptakan dalam 2 tahapan. Yang pertama, tahapan primordial, dan yang kedua, tahapan biologi. Penciptaan manusia adalah proses biologi yang dapat dibahas secara sains. Manusia diciptakan dari nutfah, kemudian disimpan dalam rahim, dan darah yang beku itu atau alat masa penggalian potensi sesuai masa perkembangannya. Proses pendidikan dalam prinsip pandangan Islam bersifat tabiiyah, yang artinya sesuai dengan tabiat hidup manusia. Manusia mengalami proses pendidikan yang bersasaran pokok pada kepala, hati, dan tangan akan berlangsung sepanjang hayat. Proses pendidikan adalah long life education yang diartikan sebagai proses belajar tanpa akhir. Satu, habitat masyarakat. Menurut bahasa masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya diberikan oleh suatu kebudayaan yang kita anggap sama. Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut society, asal kata sosius yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu sib, artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Sedangkan menurut istilah masyarakat adalah kelompok-kelompok manusia yang mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Saya berfirman, bukankah aku itu bahwa betul baik komunikasi agar orang-orang yang menengah terhadap keesaan Tuhan. Syarat prinsip masyarakat Islam. Ciri-ciri utama masyarakat Islam adalah bahwa masyarakat itu bebas dan suci. Bebas menurut Islam sebagai luas, dan pengertiannya dikasih dari semua yang menghalangi setiap orang dan masyarakat melakukan tindakan yang sama lainnya. Masyarakat juga memberikan begitu pula sebaliknya. Tanpa masyarakat kebutuhan tidak akan berjalan dengan baik dan menjalankan pertama sistem masyarakat seperti buruh, bersifat dan lainnya. Hubungan dengan pendidikan Islam yang lainnya adalah terkait dengan fungsi pendidikan Islam sendiri, yang diantaranya adalah menyiapkan edukasi Buddha untuk memberikan peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang, menggunakan pengetahuan yang bersangkutan dengan peran tersebut dari generasi tua kepada generasi muda yang merupakan nilai-nilai yang bertujuan untuk memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat. Selanjutnya, untuk pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap lingkungan akan dijelaskan oleh Putri Rangga Pamungkas. Islam bagi masyarakat adalah
adalah jaringan yang terbaik, kepentingan bersama, update kebiasaan, pola-pola, teknik-teknik sistem hidup, undang-undang, institusi dari segala segi dan fenomena dirangkum masyarakat dalam reformasi. Prinsip kedua, meyakini bahwa masyarakat Islam mempunyai sikap dan dirinya sendiri, membedakan dari masyarakat lain, menyebabkan masyarakat Islam benar-benar menjadi masyarakat yang ideal. Alhamdulillah, Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber hukum di kehidupannya. Masyarakat Islam selalu berinovasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan dan memakmurkan masyarakat Islam yang menghalangi segala sesuatu dengan nilai-nilai Islami. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi untuk membuat masyarakat Islam lebih berpendidikan dan lebih jenius serta selalu membawa nilai-nilai Islami di kehidupannya sehari-hari. Pandangan filsafat pendidikan Islam berasal lingkungan. Alam semesta khususnya lingkungan adalah media pendidikan sekaligus sebagai sarana yang digunakan. Dalam alam semesta ini manusia juga dapat hidup dan mandiri dan sesungguhnya, karena antara manusia dan alam semesta saling membutuhkan dan saling melengkapi karena satu dengan yang lain. Di mana alam semesta ini butuh manusia untuk merawat dan memeliharanya, sedangkan manusia butuh alam semesta sebagai sarana berinteraksi dengan manusia lainnya. Satu, manusia dan alam. Sejak kelahiran manusia muncul jenis-jenis baru tumbuhan dan hewan yang telah disediakan untuk lingkungan hidup manusia agar sejahtera hidupnya. Lingkungan itu perlu diolah dan dimanfaatkan manusia sebaik-baiknya supaya sesuai dengan maksud Allah sebagai khalifah. Kita harus mencintai lingkungan, artinya memperlakukan mata meragam pada antibiotik yang dapat diperbarui maupun antibiotik yang tidak dapat diperbarui agar lingkungan hidup dapat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia baik dan batin. Bumi dan isinya adalah bahan mentah yang diolah dan dilestarikan manusia agar bumi dan isinya selalu terlestarikan dan terolah secara baik. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 7 yang artinya, sesungguhnya kami telah melepaskan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi. Ini mengalir melalui kali-kali kecil dan berhimpun menjadi sungai. Dan demikianlah pemaparan dari makalah kelompok kami. Selanjutnya untuk sesi diskusi, untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberi masukan tentang makalah kami bersamaan, mungkin silakan. Untuk sesi pertama untuk dua pertanyaan saja. Dan nanti kalau ada waktu lagi ada sesi kedua satu pertanyaan. Ayo silakan. Dua penanya yang mau bertanya itu mau bertanya. Ayo saya mau bertanya bagaimana bagaimana cara mengukur keberhasilan pendidikan Islam dalam mengembangkan potensi manusia? Bagaimana cara mengukur keberhasilan pendidikan Islam dalam mengembangkan potensi manusia? Di sini kan menjelaskan pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia, masyarakat, dan lingkungan.
Nah, apakah ada perbedaan pandangan antara filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam dalam memandang manusia, masyarakat, dan lingkungan? Adakah perbedaan antara filsafat pendidikan dengan filsafat pendidikan Islam mengenai manusia, masyarakat, dan lingkungan terhadap manusia dan lingkungan? Dari pertanyaannya Mbak Rama Balkis, tentang bagaimana cara mengukur keberhasilan pendidikan Islam dalam mengembangkan potensi manusia, akan dijelaskan atau dijawab oleh Igrit Rangga Pamungkas. Baik, untuk pertanyaan Mbak Ratu tadi, bagaimana cara mengukur keberhasilan pendidikan Islam dalam mengembangkan potensi manusia? Adapun cara mengukur keberhasilan tersebut dengan cara mengevaluasi diri sendiri. Maksudnya diri sendiri itu adalah dengan mengadakan introspeksi diri atau perhitungan terhadap diri sendiri. Adapun yang kedua yaitu dengan evaluasi terhadap orang lain tersebut. Untuk jawaban singkatnya begitu. Mungkin kalau teman-teman ada penambahan lagi, monggo. Untuk jawabannya tadi saya ulangi lagi. Cara mengukurnya dengan mengevaluasi diri sendiri seperti introspeksi diri, dan yang kedua untuk mengevaluasi terhadap orang lain, contohnya seperti peserta didik. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Mbak Ida, apakah Farid sudah siap untuk menjawab? Sudah. Filsafat pendidikan Islam terhadap manusia, masyarakat, dan lingkungan. Silakan. Perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan terhadap manusia, masyarakat, dan lingkungan. Filsafat pendidikan Islam secara umum mengkaji berbagai masalah yang terdapat dalam dunia pendidikan, termasuk masalah kurikulum pendidikan. Filsafat pendidikan Islam bercorak Islami dan bersumber dan berasaskan pada ajaran-ajaran berdasarkan wahyu. Sedangkan filsafat pendidikan Islam menekankan pada pentingnya menjaga lingkungan dan menggunakan pendidikan umum terhadap manusia, masyarakat, dan lingkungan. Pendidikan Islam lebih menekankan pada nilai-nilai Islami dan ajaran-ajaran berdasarkan wahyu dalam mengatur pendidikan dan masyarakat. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana dengan Mbak Rida? Apakah jawaban dari Mbak Rida memuaskan atau masih kurang paham? Atau masih kurang? Enggak. Sudah? Apabila ada kurang lebihnya, apabila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.